Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai web yang telah kami buat. Pertama, saya, Meliani dan Siti akan mempresentasikan mengenai laporannya terlebih dahulu. Nah, ini laporan yang telah kami buat melalui Typora. Yang pertama, web yang kami kembangkan adalah bernama Mathematics Laboratory atau disingkat MATLAB. Nah, daftar isinya ini berisi tentang identitas kelompok, identitas program atau aplikasi, nama aplikasinya, latar belakang, kelebihan dan kekurangan aplikasi yang telah kami buat, yang telah kami kembangkan maksud saya, kemudian kendala pengembangannya, panduan penggunaan, pustaka, serta lampiran dokumentasi selama kelompok kami bekerja. Nah, pertama, kelompok kami itu terdiri dari koordinatornya yaitu Ahmad Desna Budiarto dengan NIM 18021011021, programmernya adalah Sabina Kristabel Soekarno dengan NIM 18021011091, penginput data adalah Meliani Handita Yanuar dengan NIM 18021010114, penulis laporan saya sendiri Anissa Malinda Wardani dengan 18021010136, dan pendokumentasi adalah Siti Aisyah dengan NIM 182101067. Kedua adalah identitas program atau aplikasi. Jadi source code-nya ini sudah tertera di sini. Kemudian nama aplikasi Mathematics Laboratory. Nama aplikasi yang kelompok kami angkat sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis web ini adalah MATLAB, di mana kata tersebut merupakan singkatan dari Mathematics Laboratory. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti laboratorium matematika. Tidak hanya IPA saja yang memiliki sebuah laboratorium yang dipergunakan untuk praktikum, namun matematika juga memiliki laboratorium. Latar belakang. Mahasiswa pendidikan biasanya memiliki kumpulan alat peraga untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, terutama matematika. Dikarenakan ilmu matematika bersifat abstrak, di mana sangat dibutuhkan namanya alat peraga sebagai penunjang pembelajaran. Tak sedikit peserta didik yang tidak suka dengan matematika. Nah, jadi setiap angkatan dari mahasiswa pendidikan matematika diminta untuk membuat alat peraga, bahkan dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Nah, oleh karena itu, dibangunnya laboratorium matematika sebagai tempat atau wadah kumpulan alat peraga matematika yang telah dibuat oleh mahasiswa pendidikan matematika. Ketika menuju semester akhir, banyak mahasiswa yang aktif dalam hal mengajar. Jadi dibuatnya web peminjaman barang atau alat peraga. Nah, aplikasi web peminjaman barang atau Laboma adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses peminjaman barang pada sebuah instansi, yang dilengkapi dengan fitur data, barang, peminjaman barang, laporan peminjaman barang. Kemudian, proses pengembangannya. Nah, pengembangan aplikasi ini mengacu pada ada 3. Model prosedural, model konseptual, dan model teori pengembangan. Model prosedural ini adalah model yang bersifat deskriptif, yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk perangkat. Nah, salah satu model prosedural itu pengembangan dikembangkan oleh Alesi dan Trolip tahun 1991 dengan terdiri itu dari 10 tahapan, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan kebutuhan, yang kedua mengumpulkan acuan, yang ketiga mempelajari isi, yang keempat mengembangkan ide, yang kelima mendesain pembelajaran, yang keenam membuat diagram alir atau flowchart materi, yang ketujuh membuat storyboard tampilan pada kertas, yang kedelapan memprogram materi, dan yang kesembilan membuat materi hukum, serta yang terakhir yaitu melakukan evaluasi revisi. Kemudian spesifikasi perangkat atau piranti. Spesifikasi piranti keras atau perangkat keras yang digunakan oleh programmer yaitu laptop merek Asus dengan tipe X441U, prosesor Intel i3 2.0 dengan RAM 4GB. Sedangkan spesifikasi perangkat lunak yaitu yang digunakan RAM Coordinator, database MySQL, XAMPP,
atau PHP 5.6 dan Typora. Yang selanjutnya yaitu alur pemrograman. Nah, yang pertama itu adalah mengunduh XAMPP dengan link sebagai berikut. Kemudian menginstal XAMPP. Yang ketiga, mengunduh source code. Yang keempat, mengekstrak file menggunakan aplikasi WinRAR. Yang kelima, menyalin folder yang telah di-download itu, lalu di-copy dan paste ke folder htdocs. Yang keenam, mengaktifkan Apache dan MySQL pada XAMPP. Yang ketujuh, membuat browser lalu membuka alamat localhost atau phpMyAdmin. Yang kedelapan, membuat database baru dengan nama mtk_db. Yang kesembilan, mengimport database aplikasi ke dalam database mtk_db. Nah, yang terakhir, menjalankan proyek dengan ketik localhost/mtk/. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timeline. Timeline dari pengembangan aplikasi MATLAB. Yang pertama, tanggal 19 Mei yaitu awal perkuliahan. Selanjutnya, tanggal 21 Mei yaitu pembentukan grup di WhatsApp. Selanjutnya, pada tanggal 24 Mei yaitu kita menginstal dan mengunduh aplikasi XAMPP, MySQL, dan framework Codeigniter. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2021, kita menginstal software untuk aplikasi peminjamannya. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni, yaitu presentasi perkembangan web yang telah kita buat. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni, yaitu melakukan kerja kelompok yang pertama. Nah, dalam kerja kelompok yang pertama itu kita melakukan penginstalan aplikasi Typora, lalu juga membuat laporan awal. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni, melakukan circle kedua, dan juga menginput laporan yang telah kita buat di dalam aplikasi Typora. Selanjutnya, input data. Untuk input data sendiri, kami menginput alat peraga yang ada di Laboratorium Matematika FKIP Pendidikan Matematika. Yang pertama yaitu alat peraga. Salah satunya yang kami input datanya yaitu tentang Tangram, ada juga suling, ada juga lingkaran saksi, jumlah sudut segi 4, catur transformasi, parero, puzzle geometri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yang kami akan jelaskan yaitu sarana dan prasarana, yaitu alat ataupun barang-barang yang bisa kita pinjam di laboratorium matematika tersebut. Yang pertama yaitu ada kabel olor, ada printer, ada proyektor, remote AC, dan juga remote viewer. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi MATLAB yang dimiliki. Yang pertama yaitu kelebihan. Nah, kelebihan dari aplikasi yang kami buat yaitu website yang kami buat itu simple, mudah, dan dipahaminya tuh mudah karena source code-nya itu tidak terlalu ribet. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari aplikasi kami yaitu untuk memanfaatkan aplikasi perlu tersedia perangkat keras seperti komputer, laptop, ataupun smartphone. Yang kedua yaitu untuk memanfaatkan aplikasi memerlukan juga akses internet. Selanjutnya, untuk memanfaatkan aplikasi memerlukan daya listrik atau baterai untuk mengaktifkan perangkat keras. Yang keempat yaitu jika terjadi pemadaman listrik atau blackout dan low battery, maka aplikasi tidak bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu website hanya bisa diakses oleh admin website. Selanjutnya yaitu kendala pengembangan. Kendala di sini ada dua yaitu kendala teknis dan non-teknis. Untuk kendala teknisnya yaitu sulit untuk merubah background dari tampilan website dan juga yang terakhir sulit untuk menambahkan gambar alat peraga di dalam website.
Untuk kendala teknisnya belum ada atau tidak ada. Selanjutnya, untuk panduan penggunaan atau user manual guide akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Kemudian untuk panduan penggunaan atau user manual guide dari MATLAB ini sendiri, yaitu yang pertama adalah login. Login menggunakan username yaitu admin dan passwordnya adalah admin123. Yang pertama adalah admin menginput username dan password, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian dari aplikasi menuju ke admin lagi. Selanjutnya, untuk bagian alir sendiri, yaitu pertama menggunakan http /2pakarti.club/. Kemudian login, kemudian ke admin, dan kemudian ke 8 admin. Ini untuk lampiran dokumentasi kerja kelompoknya. Ada untuk kerja kelompok yang pertama, dan kemudian untuk kerja kelompok yang kedua. Nah, selanjutnya untuk presentasi websitenya akan disampaikan oleh rekan saya, Krisna dan Sabrina, dipersilahkan. Selanjutnya langsung kita masuk ke dalam web kami. Berikut adalah tampilan dari web kami, yaitu MATLAB Mathematics Laboratory. Background-nya kita menggunakan gambar FKIP. Nah, di sini ada form login. Nah, di sini kita bisa masukkan dengan menggunakan username admin dan passwordnya admin123. Login. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal kita, yaitu Web Math Laboratory. Di bagian kiri ada beberapa menu, yaitu ada menu dashboard, daftar barang, form peminjaman, laporan peminjaman, logout. Nah, yang sekarang ini adalah tampilan awal, yaitu dashboard. Nah, selanjutnya kita ke menu daftar barang. Nah, ini adalah beberapa barang yang sudah kami input, beberapa barang dari lab matematika. Nah, untuk menambahkan barang, kita klik pada bagian menu biru itu. Nah, add now, kita klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan pada barang yang digunakan. Nah, nama barangnya apa, dan merek atau tipenya jika memiliki merek, dan nomor seri jika biasanya kan beberapa remote AC, remote viewer itu memiliki nomor seri. Dan kondisi barang. Di sini ada kondisi barang, yaitu baik, sedikit rusak. Nah, selanjutnya ini unit yang di sini dimaksudkan adalah jumlah dari unit pada barang yang akan kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan barang, kita bisa klik, setelah semuanya selesai, kita bisa klik save. Nah, selanjutnya adalah form peminjaman dilanjutkan oleh Saudari Abel. Selanjutnya ada form peminjaman. Nah, di sini ada nomor peminjaman, lalu nomor SPT atau nomor surat perintah tugas, lalu tanggal peminjaman, nama 1 untuk pihak pertama, nama 2 untuk pihak kedua sebagai peminjam. Untuk pihak pertama adalah megang labonya itu, yaitu dari admin MATLAB-nya. Lalu selanjutnya ada tujuan peminjaman. Jika sudah, klik lanjut dan akan masuk ke laporan peminjaman. Nah, ini adalah salah satu peminjaman yang sudah kami masukkan. Dari pihak pertamanya Sabrina Krisna Soekarno, pihak keduanya Ahmad Krismana Budiarto. Lalu tujuannya misalnya untuk perkuliahan kelas media pembelajaran kelas C angkatan 2018. Nah, di bagian action sini ada bagian klik untuk cetak
berita acaranya, jadi tidak usah kerja 2 kali untuk membuat berita acaranya. Di sini sudah langsung jadi. Kalian meminjam barang apa, lalu merek apa, dan kondisinya bagaimana, dan sudah ada pihak pertama, pihak kedua untuk perjanjiannya seperti ini. Kembali lagi. Terakhir di sini ada menu logout. Seperti biasa, logout dengan biasanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.